Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa di tahun ajaran baru ini. Kita akan memasuki bab materi baru, yaitu kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Langsung saja kita lihat materinya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian, KD 3.1 diharapkan kita dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian besaran dan pengukuran. Yang kedua, menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang keempat, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Dan yang kelima, menyebutkan jenis-jenis pengukuran beserta alat-alat ukurnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, besaran. Ada yang tahu itu besaran itu apa? Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi, besaran itu kuncinya dapat diukur, kemudian dapat dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Coba kita lihat tabel berikut, besaran pokok dan satuannya dalam satuan internasional. Jadi satuannya berlaku di seluruh dunia. Besaran pokok, ingat ya, ingat selalu bahwa besaran pokok itu ada 7. Yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuan sekon, watt arus satuan ampere, suhu satuan Kelvin, jumlah zat satuan mol, intensitas cahaya satuan kandela. Kemudian contoh besaran turunan dan satuannya. Di sini Bapak ambil 6 contoh karena kalau besaran turunan itu banyak ya. Kita ambil misalkan luas satuannya meter kuadrat, volume meter kubik, massa jenis kilogram per meter kubik, kecepatan meter per detik, percepatan meter per detik kuadrat, gaya kilogram meter per detik kuadrat, dan masih banyak lainnya. Nah, kita ambil contoh kecepatan. Kenapa kecepatan disebut dengan besaran turunan? Ya, sesuai dengan rumusnya, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ingat bahwa jarak itu adalah besaran pokok, ya, termasuk besaran pokok yaitu panjang. Dan waktu juga adalah besaran waktu. Jadi kecepatan itu terdiri dari dua besaran pokok atau turunan dari besaran pokok. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Misalkan ada 2 orang mengukur panjang ruangan dengan menggunakan depa. Berarti alat ukurnya adalah depa. Kemudian seorang anak kecil dan ayahnya mengukur panjang meja. Kemudian seorang menimbang berat badan menggunakan timbangan, dan seorang siswa mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Kemudian pedagang buah menimbang buah dengan timbangan, dan terakhir yaitu
menghitung waktu menggunakan stopwatch. Nah, kita ambil contoh misalkan siswa mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Diperoleh hasil bahwa panjang meja 10 jengkal. Nah, berarti 10 itu adalah nilai, sedangkan jengkal adalah satuannya. Ya. Sekali lagi, seorang pedagang buah menimbang buah, berat buahnya 10 kg. Nah, 10 itu adalah nilainya, sedangkan kilogram adalah satuannya. Nah, jenis-jenis alat ukur. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan jenis-jenis alat ukur panjang. Ada mistar, ada harrometer, ada jangka sorong, ada mikrometer. Ini semua adalah salah satu beberapa contoh dari alat ukur panjang. Mereka ini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Seperti jangka sorong dan mikrometer ini lebih teliti daripada mistar dan harrometer. Kemudian jangka sorong dan mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam atau diameter luar dari suatu benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian jenis-jenis alat ukur waktu. Bisa kalian lihat ada arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Selanjutnya, jenis-jenis alat ukur massa. Ada timbangan gantung. Ya, mungkin kalian pernah lihat ya di rumah atau di pasar. Kemudian timbangan digital. Biasanya kalau kita ke pasar swalayan sering kita jumpai ini timbangan gantung ya. Kemudian timbangan lengan atau neraca Auhaus. Ya, karena dia memiliki lengan maka disebut dengan timbangan lengan. Kemudian timbangan duduk. Biasa kita temui di pedagang-pedagang ya. Kemudian timbangan pegas. Ya. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak ucapkan terima kasih.